Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Sila Faizatul Hayati. Hari ini kita akan membahas mengenai apresiasi puisi dengan tema irama dan bunyi dalam puisi. Bunyi dalam puisi adalah salah satu elemen utama yang memberikan keindahan dan kekuatan pada sebuah karya sastra. Bunyi dalam konteks puisi tidak hanya merujuk pada suara yang dihasilkan oleh kata-kata, tetapi juga pada efek yang timbul dari susunan kata-kata tersebut, baik secara fonetik maupun ritmis. Unsur bunyi berperan penting dalam menciptakan suasana, menegaskan makna, dan menambah nilai estetika sebuah puisi. Nah, dalam puisi terdapat beberapa jenis bunyi yang sering digunakan oleh penyair untuk menciptakan efek estetis dan mendukung makna puisi. Yang pertama ada asonansi, kemudian yang kedua aliterasi, yang ketiga rima, yang keempat onomatop, yang kelima eufoni, yang keenam kakofoni, yang ketujuh konsonansi. Kemudian kita akan membahas mengenai irama nih. Nah, irama dalam puisi dapat didefinisikan sebagai pola ritmis yang tercipta dari pengulangan bunyi kata atau frasa dalam puisi. Irama ini memberikan kekuatan dan kehidupan pada puisi, seolah-olah puisi tersendiri bernyanyi dan berdansa. Nah, ada beberapa unsur pembentuk irama, yaitu yang pertama ada ritme atau pola dan susunan bunyi yang berulang secara teratur. Kemudian rima, yaitu pengulangan bunyi akhir pada beberapa kata dalam puisi. Kemudian fungsi bunyi. Fungsi bunyi yang pertama adalah memperdalam ucapan. Kemudian yang kedua, menimbulkan rasa. Yang ketiga, menimbulkan bayangan angan yang jelas. Kemudian yang keempat, menimbulkan suasana yang khusus. Yang kelima, sebagai hiasan. Kemudian fungsi irama itu yang pertama adalah menjadikan puisi lebih indah dan memikat. Yang kedua, membantu memperkuat makna puisi. Kemudian kita akan coba nih analisis puisi Hujan di bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Yang pertama, aliterasi. Aliterasi muncul melalui pengulangan bunyi konsonan yang sama di awal kata, seperti pertama adalah dirahasiakan rintik rindunya, bunyi konsonan R. Kemudian yang kedua dihapuskan jejak-jejak kakinya, bunyi konsonan J dan K. Kemudian dibiarkannya yang tak terucapkan, yaitu bunyi konsonan B dan T. Yang kedua adalah asonansi. Asonansi yaitu pengulangan bunyi vokal terlihat dari pengulangan bunyi vokal yang sama dalam kata-kata yang berdekatan, seperti yang pertama, tak ada yang lebih tabah, bunyi vokal A. Kemudian yang kedua dirahasiakan rintik rindunya, bunyi vokal I dan U. Kemudian yang ketiga adalah rima. Rima dalam puisi ini bersifat bebas dengan pola yang bervariasi. Misalnya, pada bait pertama rimanya A, I, A, U. Bait kedua rimanya adalah A, I, A, U juga. Sedangkan bait ketiga rimanya I, I, A, U. Rima akhir dan tengah yang digunakan ini memperkuat struktur puisi dan menciptakan keindahan. Yang keempat, onomatop. Pada puisi ini tidak secara jelas menggunakan kata-kata onomatop yang meniru bunyi. Akan tetapi, puisi ini tetap menciptakan kesan bunyi dan suasana melalui penggunaan kata-kata dan frasa yang menggambarkan suasana hujan.
Kemudian yang kelima, eufoni. Puisi Hujan di Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono menggunakan eufoni untuk menciptakan suasana yang tenang dan damai. Sapardi menggunakan bunyi vokal A dan U yang dominan serta konsonan lembut untuk menciptakan alunan yang tenang dan harmonis. Dan yang keenam ada kakofoni. Puisi Hujan di Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono tidak menggunakan kakofoni dalam bentuk yang jelas, tetapi ada beberapa elemen kontras dan bertegangan emosional yang bisa diinterpretasikan sebagai bentuk kakofoni. Secara implisit, elemen-elemen ini meskipun halus berkontribusi pada kedalaman emosional puisi tanpa mengganggu keindahan bunyi yang mendominasi karya ini. Kemudian ada konsonansi. Konsonansi digunakan untuk menciptakan ritme yang halus dan memperkuat suasana tenang dan melankolis yang dihadirkan oleh puisi tersebut. Dapat dilihat pada pengulangan bunyi konsonan N dalam huruf ini. Konsonan N sering diulang hingga memberikan efek suara yang lembut dan mengalir, menambah keindahan dan kedalaman dalam musikalitas pada puisi. Seperti yang pertama, Hujan di Bulan Juni. Yang kedua, Dia Meniadakan Dirinya. Yang ketiga, Dirahasiakannya Rintik Rindunya. Nah, pada frasa-frasa tersebut konsonan N muncul berulang kali yang menciptakan ritme yang mengalir dan menenangkan, mirip dengan suara hujan yang lembut. Kemudian untuk analisis puisi, analisis irama pada puisi, kita mengambil contoh dari puisi Doa karya Chairil Anwar. Yang pertama adalah struktur bait dan baris. Puisi Doa karya Chairil Anwar ini terdiri dari beberapa bait dengan baris-baris pendek yang memberikan kesan fragmentasi atau keterpecahan, mencerminkan kondisi batin yang tidak stabil dan penuh pergolakan. Setiap bait memiliki jumlah baris yang tidak selalu konsisten, yang menciptakan irama yang tidak teratur namun penuh makna. Ketidakberaturan ini mengekspresikan perasaan sang penyair yang sedang berada dalam situasi sulit dan penuh pencarian. Kemudian yang kedua, rima. Chairil Anwar tidak menggunakan rima secara konsisten dalam puisi ini. Rima lebih bersifat bebas yang mencerminkan kebebasan ekspresi dan kejujuran dalam menyampaikan perasaan. Ketidakhadiran pola rima yang jelas ini memperkuat suasana ketegangan dan ketidakpastian yang dialami oleh penyair. Kemudian yang ketiga, ritme dan pola suku kata. Ritme dalam doa terbentuk melalui penggunaan baris-baris pendek dan patahan-patahan kalimat yang memberikan kesan ritme yang terputus-putus. Kemudian pola suku kata yang singkat dalam baris-baris seperti aku hilang bentuk, remuk, menambah kesan dramatik dan intensitas emosi. Ritme yang tersendat-sendat ini seolah-olah menggambarkan napas yang tertahan
penuh dengan pergulatan batin. Kemudian yang keempat, intonasi dan nada. Intonasi dalam puisi ini sangat bervariasi, mulai dari ketenangan yang penuh perenungan hingga puncak emosi yang intens. Pada baris Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Intonasi cenderung lembut dan penuh perasaan. Sedangkan pada baris aku hilang bentuk remuk, intonasinya lebih keras dan mendalam, mencerminkan rasa putus asa. Dan pergeseran intonasi ini mencerminkan dinamika yang menarik, memperlihatkan fluktuasi emosi yang dialami oleh penyair. Kemudian pengulangan dan aliterasi. Pengulangan kata Tuhanku memberikan irama yang berkesan seperti mantra atau doa yang terus diulang, mempertegas hubungan intim antara penyair dan Tuhan. Pengulangan ini juga menciptakan irama yang konsisten meskipun suasana hatinya berubah-ubah. Aliterasi dalam kata-kata seperti cahayamu panas suci menambah ritme dan memperkuat kesan visual serta emosional yang ingin disampaikan. Nah, kesimpulannya, irama dalam puisi doa karya Chairil Anwar sangat kuat dan berpengaruh dalam menyampaikan perasaan putus asa, pencarian, dan penyerahan diri kepada Tuhan melalui struktur yang terfragmentasi, rima yang bebas, ritme yang terputus-putus, serta intonasi dan nada yang berfluktuasi. Chairil Anwar berhasil menciptakan puisi yang tidak hanya menyentuh tetapi juga menyampaikan kedalaman spiritual dan emosional yang intens. Irama ini mendukung tema utama puisi, yaitu sebagai bentuk penyerahan dan pengakuan akan ketidakberdayaan manusia di hadapan Tuhan. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai irama dan bunyi dalam puisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.